Alimul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada bab bermusyawarah atau berdiskusi di saat kita dalam keadaan ada problematika, satu pembahasan masalah. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati fayanbaghi an yakuna bil insaf wat ta'anni wat ta'ammuli wat taharruzi wat taharruza 'ani syaghathi fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun wal musyawaratu innama yahsulu bit ta'ammul wat ta'anni wal insaf wa la tahsulu dzalika bil ghadabi was syaghath. Jadi para santri atau para jamaah kita ini diminta apa? Untuk belajar sering-sering mendiskusikan sesuatu pendapat atau masalah dengan teman-teman. Ini kita disuruh sering-sering diskusi lah. Ya, diskusi tersebut harus dilakukan dengan apa? Dengan tertib dan tenang, insaf, harus tenang. Tidak gaduh. Ya, jangan sampai bikin rusuh. Tidak juga emosi. Kalau lagi diskusi, jangan berdulu emosi nih, gue kudu tahu, gue lebih tua masalahnya. Bukan masalah tua, bukan masalah apa. Diskusi itu mencari kejernihan daripada akar permasalahan yang harus cari jalan keluarnya. Ya. Dan ini karena tertib dan tenang dapat berpikir dengan bijak. Orang kalau tertib bisa akan melahirkan apa? Munadharah wal mudzakarah. Kita pandangan kita bisa lebih fokus ya. Jadi untuk sampai pada titik hasil musyawarah yang saksama, yang bisa menghasilkan kebaikan maslahat, itu dengan berpikir jernih dan tenang. Pikirnya jernih dan tenang dulu, jangan pakai emosi dulu. Walaupun berbeda pendapat, tapi kalau berpikir itu dalam keadaan tenang dan jernih, niat kita lempengin, itu diskusi akan menimbulkan, akan memunculkan hasil yang baik. Dan tujuan orang daripada musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu juga bisa tercapai bila mana orang-orang yang terlibat dalam muzakarah atau musyawarah ini ya bersikap tenang. Ya, dia harus insaf itu tenang. Bisa kalau orang tenang kan berpikir tuh jadi ya insya Allah lempong gitu. Kalau kagak tenang kan mau mikir gimana, ngomonginnya ribut duluan. Lu jangan ngomong gini, kamu udah bawanya emosi, jadi gak bakal ketemu. Dan hal itu kalau kita dalam keadaan lapang dada, ya itu akan menghasilkan hal-hal yang baik dan positif. Tapi sebaliknya kalau itu nggak didapat, ya nggak akan berhasil dan timbul kegaduhan, saling emosi, saling gotok-gotokan. Bisa ada yang lempar-lemparan bangku lagi dalam diskusi. Ya kalau aja di depan kagak ada bangku, ada gorengan, patung gorengan sama kopi. Gitu. Bisa begitu gara-gara emosi. Fa in kana niyatu minal mubahatsati ilzamul khasmi wal qahrahu ala yahillu dzalika wa innama yahillu dzalika li idharil haqq. Jadi jika tujuan yang tidak ditiadakannya diskusi itu tersebut untuk saling mengalahkan ya hujah temannya, maka itu nggak halal. La yahillu. Wa tamwiyatu wal hilatu la yajuzu fiha illa idza kana al-khasmu muta'ammidan la taliban lil haqq. Ya, diskusi yang halal itu kalau tujuannya untuk mencari kebenaran itu halal. Sedangkan mengaburkan persoalan, dikabur-kaburin nih, ini jangan sampai ketemu nih. Nah, itu jadi masuknya diskusi itu haram. Bisa menyebabkan itu keharaman. Karena kita, ya buat apa musyawarah? Kalau kita mengaburkan permasalahan, ini kan sama aja begitu. Ya. Kalau sesuatu yang sudah semestinya menjadi halal terus jadi haram, maka yang timbul adalah kesulitan. Ya malah petaka bahasanya. Karena dia bukan nyari kebenaran,
Alhamdulillah. Jangan sampai diskusi itu menimbulkan perasaan-perasaan yang bukan mencari jalan keluar, malah ya nyari jalan buntu. Malah yang ada ketika kita punya satu analisa yang baik, yang bagus, kita nggak omongin, malah kita jerumusin mentang-mentang gara-gara satu atau dua dari jamaah itu kita nggak demen. Kan ada yang gitu nggak demen nih, kita tahu nih sebetulnya analisa kita tajam nih, kita nggak keluarin, kita kabur-kaburin. Nah ini begini, ini jadinya begini, hasilnya kan jadi jelek gara-gara kita itu dengki sama orang, gara-gara kita gedek sama orang dalam musyawarah. Hati kita udah nggak insaf, hati kita udah nggak tenang. Ini hasilnya juga jelek. Padahal kita punya kepiawaian dalam berpikir, ketajaman dalam analisa. Jadi hati-hati. Ini pelajar atau para jamaah kalau lagi dalam keadaan atau mendapati situasi ini harus ingat nih ilmu. Jangan sampai kita lalai, kita lupa sama ilmu. Kita buka kitab, kita ngaji pengajian yang kira-kira nambah kewawasan kita dari kehati-hatian adab taklim kita. Ilmu itu kalau dipakai pas lagi lempengannya dia manfaat, ya kepake. Tapi kalau lempengannya nggak manfaat, kalau kedengeran ini hilang aja tuh pas lagi diskusi, dia ribut aja. Perasaan jamaah kita nih yang ngaji sama kita kenapa jadi diskusi jadi ribut di sini? Ya, karena gedean egonya. Yang ngeliat lihat YouTube mah jago banget, komen di Facebook, komen di Twitter, jago banget komentar. Giliran dia yang ngadepin masalah, disuruh, dituntut untuk memahami atau menjalani ilmu yang dia udah tahu dan dengar, dia nggak bisa. Apa coba? Bukan manfaat namanya, madarat buat dirinya sendiri. Besok tuh ilmu bakal minta pertanggungjawaban sama dia. Ente udah tahu, ente udah hadir, ente udah ngeliat, ente udah dengar, ngapa nggak dipakai? Kalau kita ditanya gitu sama tuh ilmu, ya Allah, aku pernah singgah dalam dadanya, dalam kepalanya, tapi aku nggak pernah dipakai. Dan begitu, menjelma menjadi makhluk besok ilmu itu. Nggak ada pelayanan gitu, nggak ada yang bisa kita dapat. Ya habis kita simpen aja tuh ilmu, kita nggak pakai, gilirannya ego yang lebih gede, lebih tinggi, dia nundulin egonya. Ini kita minta perlindungan sama Allah. Alhamdulillah dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang mencelakakan kita ketika kita besok menyesal di hadapan Allah. Jadi kita minta perlindungan, ya Allah, jangan sampai aku menghadapmu dalam keadaan menyesal, ya Allah. Ya ini salah satu penyesalan itu, kalau ada ilmu, kita pernah dengar, kita pernah tahu, kita pernah hadir, lalu kita pakai pas lagi lempengannya. Alhamdulillah. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjah alaihi iskal walam yahduruhu al-jawab wa yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadirun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, jika menghadapi pertanyaan daripada hal yang rumit dan belum bisa dijawab, beliau berkata kepada si penanya, apa yang Anda tanyakan ini itu perlu dijawab, tapi karena saya belum tahu dan belum bisa menjawab, maka saya akan pikirkan dulu. Ini kalau lagi kita dalam keadaan diskusi, jangan sok-sokan, pengen ngejawab, kalau kita kagak tahu ya diem aja apa. Ya, pas giliran lagi kita ditokohkan misalnya, wah ini anak majlis nih, ini anak laskar nih, masa dia kagak tahu, gengsi kita. Oh ya, gue udah pakai seragam putih, gue udah pakai kopiah, gue udah pakai sorban nih, gue kudu dijawab nih. Kalau enggak tengsin juga, jawab dah dia dengan keadaan jahil, jawab dia dengan nafsunya. Yang ada acak adul, berantakan. Ini jangan sampai. Itu adanya di apa? Di kumpul-kumpulan diskusi. Dengan keadaan jahil, dengan keadaan bodoh, nafsunya yang lebih dulu, main jawab aja, berantakan tuh urusan. Jangan sampai kalau belum menguasai, jangan coba-coba menjawab. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau jaminan-jaminan dalam diskusi, ini gimana? Antum bisa? Antum ngerti? Oh ya udah, serahin sama antum. Insya Allah ini. Main iya aja. Ini beliau mengatakan apa? Kalau memang tidak tahu, maka jawab tidak tahu. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya sebab di atas orang yang pandai masih ada orang yang sangat pandai. Ya, makanya lebih pandai lagi untuk belajar cara berdiskusi itu, dialog efektif itu belajar dari diri sendiri. Sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk berpikir dan belajar lebih apa? Lebih maksimal.
Ya, maksimalnya itu kita diri sendiri, kita maksimalin diri. Bagaimana kondisi apa yang akan dihadapi masyarakat, apa yang dihadapi kawan-kawan, apa yang dihadapi lingkungan kelompok kita. Kita sebelum diskusi kita memperkaya diri kita dengan maksimal. Jadi kalau kita mau mencegah di lingkungan kita dengan cara yang baik, itu dengan cara-cara yang harus kita dalami dengan maksimal. Di diskusi kita itu penuh dengan pembekalan. Gandhi berkata bahwa diskusi pada sesaat itu lebih baik, ya, lebih baik daripada belajar sebulan. Kita disuruh untuk diskusi karena memang Allah titipkan amal-amal itu kepada hamba-hamba yang lain. Jangan kita ngerasa pintar sendiri. Bisa jadi ilmu datang dari kawan kita, bisa jadi dari kerabat kita, bisa jadi dari tetangga kita. Ilmu itu kalau memang datang Allah taruh di mana aja. Makanya disuruh kita bermusyawarah, berdiskusi. Karena di sini Fadilah mengatakan bahwa ada kalimat ulama mengatakan diskusi itu jauh lebih baik walaupun sesaat daripada belajar sebulan. Belajar kalau ketemu ujung-ujungnya lamanya doang, pas diskusi. Nah ini dia, kalau diskusi kan gitu. Itu yang aneh maksud, itu yang antum punya pikiran. Dan dia rupanya udah belajar di mana? Di kampung sono. Itu orang ada kejiwaan yang memang harus dihadapi dengan versinya. Kalau kita nggak ketemu, nggak tahu kita belajar kejiwaan di mana, sama dokter siapa nggak ketemu. Coba kalau ketemu sama ahlinya yang punya, dihasilkan dengan diskusi. Ketemu tuh. Asal diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya, maka akan menjumpai dan akan mendapatkan hasil yang insya Allah baik dan manfaat. وإياك المذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع فإن الطبيعة مشرفة والأخلاق متعدية والمجاورة مؤثرة. وفي الشعر الذي ذكر جرير بن أحمد فوائد كثيرة قيل العلم في شرطه لمن خدمه قدمه أن يجعل الناس كله خدمه. Jadi kita disuruh hindari musyawarah dengan orang-orang yang suka mempersulit masalah. Ya, kalau musyawarah sama orang-orang yang udah ketahuan punya tabiat makin parah, jangan dideketin. Jangan diajak musyawarah, udah tahu ini nggak bisa, jangan deketin. Nanti tahu ada nggak kawan-kawan kita yang udah kita baca tuh, dia punya tabiat ini bakal begini, jadi kita udah bisa baca karena dia punya sifat itu jelek, kita tahu. Yang kayak gitu kita ajak musyawarah. Jangan. Walaupun musyawarah itu baik, diskusi itu baik, tapi kita lihat orang yang bobot bebetnya. Itu maksudnya. Ya, karena tabiat buruk itu bisa nular. Kalau emang dia punya tabiat kumpul bareng-bareng, gara-gara dia punya pendapat lebih mendominasi majelis itu, misalnya majelis diskusi, bisa pakai. Nah, ente kumpul sama dia, ente undang dia, ketahuan ente tahu. Dia punya pola pikirnya rada-rada mingser atau pikiran yang miring sebelah, tangkinya bocor misalnya. Ini diajak mikir. Makanya dia mengingatkan jangan sampai ada orang yang mempersulit masalah itu dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, tabiatnya jelek. Ya, sampai seorang penyair mengatakan tadi al-ilmu fi syartihi liman khadamahu, di antara syaratnya ilmu itu yang menjadikan semua orang itu sebagai pelayannya dan bagi orang yang melayaninya. Ya, syaratnya ilmu itu menjadikan semua orang sebagai pelayan. Dan apa? Dan pelayan bagi orang yang melayani. Jadi kita itu juga menganggap bahwa orang yang punya ilmu itu dia melayani kita, dan kita melayani juga orang yang punya. Akhirnya saling menghargai. Kita dianggap punya ilmu, orang itu melayani kita, mendengarkan kita, dan kita juga ketika tahu dia ini punya bobot ilmu, kita juga bakal melayani dia. Itu yang maksudnya. Kita disuruh melayani itu menghormati, berkhidmat kepadanya. Kalau dia lagi ngomong, kita dengerin dulu. Kita dulu jangan dipotong. Sampai dia ngomong juga diminta izin, maaf, aneh minta izin. Itu mungkin aneh salah takut lupa. Dia beradab dalam apa? Dalam menganggap musyawarah itu terjadi di kalangan orang-orang alim. Saling menghormati, saling menghargai. Karena ilmu itu adalah sebagai pelayan. Dan orang yang menghormati ilmu itu adalah melayani daripada orang-orang yang
rela sebagai pelayan. Mereka kan melayani ilmunya, dan kita juga menghormati sebagai orang yang rela menjadi pelayan. Nah, itu kan akhirnya sama take and give ya. Dia ngasih, kita terima, dia juga terima apa yang kita beri. Itu namanya orang-orang yang berbobot dengan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang kita takutkan juga dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan hal-hal yang sifatnya baik, dan itu bisa menjadikan cahaya keilmuan kita kelak di hadapan Allah dan manfaat. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.